belum memutuskan siapakah yang akan menjadi pendamping hidupnya. Sampai sekarang juga kita akan bertanya mengenai pendapat pria ini mengenai emansipasi seperti apa sih gitu. Apa karena justru karena dia lebih milih karir sampai akhirnya dia belum menentukan siapakah wanita tersebut. Dan pria ini telah memainkan banyak sekali film. Ya. Jenisnya apa aja udah, genre apa aja udah. Di bioskop mana aja udah. Mukanya dia terpampang, sampai bioskop tutup aja ada. Langsung saja kita undang kata-kata kita adalah dia, Fedi Nuril. Far away, where's the way tonight? I'm wearing my heart on a new. Far away, where's the way tonight? Tonight my heart's on the loose. Untuk yang ngefans banget sama film-filmnya Fedi dari zaman Garasi sampai ADC, setelah ini kita akan tanya. AC. AAC, anak-anak Ciliwung. Ya. AAC ya. Kita akan tanya kapan beliau akan mengakhiri masa lajang. Hanya di sini di Tonight Show. Fedi Nuril sudah berkarir sekitar udah 10 tahun sampai Ya. film ya? Ya. Film 10 tahun. Selama 10 tahun udah berapa kali pacaran? Nggak ngitung, 4, 5, gitu. Wih, Nggak 5. ngitung. 5, 4. Kurang lebih. Iya, 45-an ya. 45. 45. 45. Iya. Nah, 45. sejauh ini kau belum ada satupun yang nyangkut di lu yang lu yakin banget gitu, Dam. Ya nggak tahu ya, perasaan itu kan nggak bisa dibuat-buat kan. Jadi waktu pacaran itu gue cinta, gue sayang, tapi memang belum ada perasaan yang kayaknya dia nih istri gue. Oh, jadi belum ada yang paten banget Belum ya. ada. Ya lu waktu nikah sama ini pasti muncul kan perasaan dia nih. Oh enggak, emang dukunnya kuat. Emang ya, dukunnya kuat, Dukunnya ya? kuat. Coba bicara soal wanita, ini kan karena udah 4-5 kali berhubungan dengan wanita, pasti tahu dong berbagai mengenai wanita. Nah, sekarang kita tanya nih, lu kan sebagai seorang laki, bagaimana pendapat lu mengenai wanita yang memiliki profesi seperti pria? Nggak ada masalah sih, menurut gua bagus kalau mereka bekerja, berprofesi seperti pria. Tapi kalau yang gue lihat zaman sekarang ya, dulu mungkin tahun 90-an tuh tentang emansipasi wanita. Kesetaraan antara pria dan wanita. Tapi gue perhatiin sekarang, lagi ada banyak women empowering yang wanita bukan cuma ingin bekerja seperti pria, tapi mereka ingin mengalahkan pria. Cuma ya kembali ke keputusan masing-masing sih. Kalau dia memang memutuskan untuk pengen bekerja doang, ya nggak apa-apa. Cuma kalau dia memutuskan untuk pengen berkeluarga juga, ya prioritas harus lebih jelas gitu. Itu sih. Ya, maksudnya kalau dia memposisikannya tetap jadi wanita juga, ibaratnya walaupun ada pekerjaan dilakukan oleh suami, tapi kodrat wanitanya jangan ditinggalkan gitu. Oh iya. Tapi Fedi sendiri pernah nggak itu berpengalaman memacari seorang wanita yang job desk-nya itu seperti pria kebanyakan, misalnya macarin atlet angkat besi gitu. Belum sih, belum pernah yang kayak gitu. Biasanya pacar lu apa profesinya? Biasanya Main film juga? nggak, sekali lah yang pacaran juga dari dunia entertainment. Cuma beberapa itu memang, ya waktu itu masih kuliah sih. Belum selesai. Tapi kalau selesai kuliah ya paling kerja di majalah. Dan emang gue kebanyakan kalau cari pacar tuh di luar dunia entertainment. Gitu. Ya jadi di SMA atau di SMP. Sekarang kita akan lihat survei yang mengatakan yang survei yang dihasilkan dari 3.930 pria dan wanita di usia 25 sampai 28 tahun di Inggris. Ini dia hasilnya. Ya, setengah dari pria modern senang jika pasangan mereka mengambil peran menjadi pencari nafkah utama, tapi 6% tidak suka menjadi pencari nafkah. Gitu. Jadi sebenarnya banyak juga pria-pria yang setuju kalau pasangan hidupnya atau partnernya ini adalah orang yang juga ikut bantu mencari nafkah. Kalau lu sendiri gimana nanti kalau misalnya punya istri? Boleh kerja juga nggak? Boleh. Cuma sebagian besar waktunya ya untuk ngurus anak gitu. Oh gitu, tetap Kodrat ya. sebagai perempuan lah, jangan sampai dilupakan. Iya. Nah, jadi kodratnya tetap berada di rumah juga. Kalau untuk membantu ekonomi sih nggak ada masalah Nggak ada juga, masalah. ya kan? Nah, berikutnya ada juga hasil survei yang mengatakan gimana, Ti? Pria tidak bahagia memiliki pasangan yang lebih sukses.
karena hal tersebut dapat membuat level percaya diri pria itu menurun. Nah, ada artikelnya. Kalau saya sih nggak setuju. Istri saya juga yang sukses. Saya tetap percaya diri masih kuat. Tapi gajinya gedean siapa? Masih pede gue. Gajinya masih gedean lo tapi. Ya, mudah-mudahan begitu. Gak ada masalah. Ah. Mau nyari uang si istri atau suami, yang penting semua uang ngumpulnya di istri. Tapi memang mungkin kadang-kadang survei yang mengatakan hal seperti itu bisa ada benar juga. Kadang-kadang pria mungkin takut istrinya mungkin lebih tinggi. Kan ada power syndrome kan Power pria. syndrome. Ego. Kalau sendiri gimana? Gue termasuk yang menjaga wibawa seorang pria sih. Kalau bisa, memang gue lebih tinggi lah. Tapi tentunya dalam arti positif gitu. Iya. Bukan yang biar lebih tinggi dan bisa mendominasi. Dan karena women empowering itu, emang cewek sekarang lebih cepat untuk berkarir, bergerak lebih cepat dan pengen lebih pinter. Dan sekarang cowok emang nggak boleh kelemar-kelemar menurut gua. Kalau memang pengen punya pasangan yang mau nurut sama kita harus lebih hebat. Kenapa kadang-kadang cewek itu dalam pekerjaan itu bisa lebih bagus? Karena memang mereka punya multitasking yang bisa ngelakuin segala hal. Ya. Contohnya, mereka kemampuan multitasking itu apa? Biasanya kalau punya anak, anaknya satu nangis, satu ini baru sekolah, semua dia yang ngurusin kan? Iya, Pak. Nah, ketika itu dilakukan sebagai sebuah pekerjaan, dia akan bagus sekali. Cuma di rumahnya kadang-kadang keteteran. Ya, betul. Beberapa pria yang punya masalah hal seperti itu juga, ini yang menjadikan pria kadang-kadang enggan mendekati para wanita yang sudah dalam posisi settle. Benar nggak? Wah, dia direktur ini. Ah, nggak usah deh. Kita biasa aja, nggak usah deketin dia. Nggak selevel gitu kadang-kadang. Padahal sih sama aja ya, namanya cinta juga. Tapi berhubung saya juga habis browsing-browsing, saya juga memiliki beberapa hasil survei di sini yang mengatakan bahwa Gue deketin direktur rata-rata umurnya udah 35 sih. oh banyak direktur-direktur muda, banyak sekarang. Atau usaha sendiri kali. Usaha sendiri kan, ya bisnis ngumpulin sampah gitu. Ya. Oke, ini ada hasil survei mengatakan sepertiga wanita Inggris lebih suka mengejar karir ketimbang menikah. Gitu. Di Inggris ya? Di Inggris. Apakah ini juga terjadi di Indonesia? Kalau menurut lu sendiri gimana? Enggak sih, kalau di Indonesia menurut gue tidak, belum sebanyak itu yang ingin berkarir. Mungkin kebanyakan di ibu kota aja ya. Dia cuma di ibu kota Kalau aja. di daerah-daerah gue berarti sih tetap buru-buru dinikahin. Daripada jadi nggak dapet jodoh gitu kan. Bahkan umur 18, 19 udah rata-rata udah dinikahin kan. Kayaknya yang di kota-kota besar lah yang cukup ambisi untuk bekerja gitu. Benar, yang wanita begitu Limitnya harganya bahkan sama dengan ada, pria. kayak di kota besar aja umur 28 tahun seorang wanita kalau belum menikah itu sebentar lagi akan melewati limit, jadi harus buru-buru nikah. Iya, kalau benar. 28. Akhirnya mencintai orang yang salah atau mencintainya dengan cara yang salah. Cielah. Iya. Biasanya kalau lewat dari 30 wanita tuh seadanya aja lah. Ya. Ada lagi yang survei cinta atau karir, pilih yang mana? Ini sesuatu kelabilan yang kadang-kadang terjadi di masyarakat ya. Cinta atau karir. Ini kita pilih ngomongin mana? perempuan tapi dari sudut mata laki-laki. Nah. Benar. Oke. Baiklah, sekarang kita akan memberikan sedikit ulasan. Beberapa alasan wanita memilih karir dibanding cinta ala Tonight Show. Selamat malam, saya Fedi Nuril dan malam ini saya akan memberitahu alasan kenapa wanita memilih karir daripada cinta. Alasan yang pertama, mengejar mimpi. Alasan yang pertama ini sebenarnya cukup masuk akal. Karena semua orang pengen sukses dan mereka pengen jadi dokter, mereka pengen jadi orang kaya, punya perhiasan mahal, dan semuanya ingin jadi member JKT48. Mau jadi member JKT48? Oke, tapi permasalahannya adalah kenapa mimpi ini dikejar-kejar? Emang salah apa dia? Sama kayak kita menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu? Dia kan nggak salah. Ya, dan alasan berikutnya, memiliki penghasilan. Ada yang bilang rezeki akan datang dengan sendirinya. Tapi nampaknya wanita zaman sekarang tidak berpikiran seperti itu. Wanita zaman sekarang berpikir bahwa rezeki akan datang kalau saya bekerja. Arisan dan mangkal. Maaf, bukan mangkal. Dan yang ketiga, gaya hidup. Alasan yang terakhir ini yang paling saya bingung. Kenapa gaya hidup menjadi alasan wanita memilih karir dibanding cinta? Sebenarnya wanita itu hidup untuk bergaya atau bergaya untuk hidup?
Sebenarnya ya, wanita itu bukannya mengejar karir dan meninggalkan cinta. Mungkin sebabnya dia belum menemukan cinta sejatinya. Wanita itu ingin beremansipasi, selalu ingin dilihat sebagai orang yang independen. Bukan ingin banyak gaya, tapi ingin terlihat lebih mandiri dan independen. Wanita yang independen. Yang belum jemput, jemput. Ya jadi itulah kira-kira alasan kenapa wanita memilih karir daripada cinta. Dan saya Fedi Nuril, selamat malam. Ya, itu tadi beberapa alasan yang tentunya juga wanita memilih karir dibanding cinta. Mengejar mimpi, memiliki penghasilan, dan juga gaya hidup. Ini biasa terjadi di kota-kota besar. Ya, mudah-mudahan untuk Anda yang memiliki falsafah yang sama, ya bisa mengimbangilah. Ya, karena keluarga juga sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, bicara soal keluarga nih, sampai sekarang kan masih belum menentukan salah seorang di antara beribu wanita di luar sana gitu. Kalau kamu apakah, Fedi apakah termasuk orang yang berkeyakinan saya pria dan saya mencari nafkah untuk keluarga? Oh iya, itu keyakinan gue. Misalnya ternyata wanita tersebut juga memiliki penghasilan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Tapi Oh kan- jadi sebenarnya moderat aja ya? Kembali ke dia harus memprioritaskan keluarga. Karena gue keluarga banget. Menurut gue keluarga itu sumber dari semua kebahagiaan. Kalau keluarga berantakan, pergi keluar rumah juga pasti berantakan gitu. Nah, jadi gue menomorsatukan itu. Bekerja boleh, tapi ya jangan sampai di rumah keteteran. Oh gitu, pokoknya tetap aja power harus ada di tangan pria. Ya. Oh, gitu. Berarti kamu setuju kalau misalnya apa namanya dalam sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang wanita? Setuju aja sih, kalau emang kredibel ya. Kecuali keluarga? Mungkin gini, kalau memang anak-anaknya juga udah besar, ya nggak apa-apa dong. Anak-anaknya kan udah dewasa, mungkin juga udah bekerja. Ya mereka udah tahu mana yang baik, mana yang benar, ya nggak masalah. Gitu. Oh begitu, baiklah. Aduh Barulah sayang gua. banget, saya udah menikah. Tapi masih ada 9 jari lagi sih yang masih Nah, kosong. tapi jangan buru-buru. Ya nih, suaminya juga udah nyesel. Baiklah, sekarang berbicara mengenai pernikahan juga, sambil tentunya juga Fedi. Fedi film terakhir kalau nggak salah ibu apa? Moga Bunda disayang Allah. Moga Bunda disayang Allah. Film kedepan apa? Belum ada. Belum lagi ya? Baca-baca skenario yang ditawarin, tapi Belum ada yang fix. nyambung ya. Oke. Nah kita tunggu saja mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Fedi akan menemukan pasangannya. Amin. Dan mudah-mudahan juga akan apa namanya menggariskan keluarganya seperti apa yang udah dicanangkan tadi. Tepuk tangan sekali buat Fedi Nuril. Ya. Bicara antara pria dan wanita, banyak sekali wanita yang sekarang ini sudah berkeyakinan bahwa mampu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh pria. Tapi jangan salah, ternyata setelah ini kita akan ketemu dengan seseorang pria yang mampu mengerjakan pekerjaan wanita bahkan dengan sangat bagus sekali. Bahkan dia udah mendapatkan peringkat yang sangat luar biasa di bidangnya. Siapa dia? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.